Assalamualaikum, kali ini aku akan berbagi 5 resep masakan dari sayur. Cara masaknya mudah dan rasanya juga enak. Resep yang pertama, kali ini aku mau memasak tumis sawi hijau dan tauge. Masakan sederhana dan murah meriah. Ini aku gunakan 1 ikat sawi hijau. Ada juga yang menyebut caisim, tapi kalau di tempatku namanya sawi hijau. Sawinya ini tadi udah aku cuci bersih, selanjutnya dipotong. Untuk potongannya sesuai selera. Setelah sawi dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 8 siung bawang merah ukuran kecil. Kalau bawang merahnya besar, bisa dikasih 5 siung aja. Setelah bawang merah diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. 1 siung bawang putih diiris tipis juga. Supaya irisannya lebih kecil, bawang putihnya aku belah dulu, baru diiris tipis. Setelah bawang putih diiris, lalu sisihkan. 5 biji cabai rawit diiris serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambah ya, bisa dikasih lebih banyak. 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya masukkan sawinya dulu. Tambahkan 50 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya aduk dan masak hingga sawinya layu. Sebaiknya kalau menumis sawi hijau, sawi caisim seperti ini, jangan terlalu lama ya, 5 menit aja, supaya rasanya tetap crunchy. Kalau dimasak terlalu lama, sawinya ini akan menjadi alot. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah sawi layu, baru masukkan tauge dan diaduk hingga tercampur merata. Masak taugenya juga jangan terlalu lama ya, cukup 2 menit aja. Setelah dimasak selama 2 menit, jangan lupa koreksi rasa. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau rasanya udah pas, udah enak, tumis tauge dan sawi hijau ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu pindahkan ke piring. Tumis tauge sawi hijau bisa digaduh, dimakan tumis aja, ataupun juga bisa dimakan sama nasi untuk lauk. Resep yang kedua, masak pokcai dengan menggunakan 3 jenis bumbu aja. Ini aku gunakan 1 bunggul pokcai, dibuang bonggolnya dan dipotong menjadi 2. Selanjutnya dicuci, karena ditanam di tanah, jadi bagian bonggolnya ini masih ada tanahnya. Jadi mencucinya harus dibuka satu-satu supaya benar-benar bersih. Lalu siapkan 2 siung bawang putih dicincang halus. Didihkan air secukupnya, tambahkan 1 sendok teh garam, selanjutnya masukkan pocai. Merebusnya nggak usah terlalu lama ya, 2 menit aja terhitung setelah air mendidih. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Setelah tiris, lalu disusun di piring. Selanjutnya kita buat bumbunya. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bawang putih yang udah dicincang, tumis hingga coklat. Karena minyaknya kebanyakan, ini aku kurangi. Lalu tambahkan 50 ml air, 1 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk. Karena saus tiram ini udah manis, asin, dan gurih, kita cek rasa. Kalau kurang asin, baru ditambah garam. Ini aku tambahkan sedikit garam. Selanjutnya angkat dan tuangkan ke pokcai yang sudah disusun di piring tadi. Udah kayak gini aja, masaknya gampang kan? Resep yang ketiga, kali ini aku akan memasak tumis daun singkong dan terung. Masakan kampung yang disukai banyak orang.
Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini tadi aku pakai 1 ikat daun singkong, aku petik, aku cuci, selanjutnya direbus. Setelah direbus direndam dengan air dingin supaya warnanya tetap hijau. Selanjutnya diperas hingga airnya benar-benar tiris, lalu diiris kecil-kecil supaya setelah dimasak nanti enak memakannya. Tapi kalau suka daun singkongnya panjang-panjang, sebaiknya nggak usah diiris ya. Setelah daun singkong diiris semua, lalu kita sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Aku kalau masak tumis sukanya bumbunya diiris, tapi kalau kalian sukanya bumbunya dihaluskan, bumbunya ini juga boleh lo dihaluskan. Setelah bawang putih diiris semua, lalu kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis juga. Setelah bawang merah diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Setelah cabai merah diiris semua, lalu kita sisihkan. 5 biji cabai rawit hijau diiris serong. Karena aku gak suka pedas, jadi aku pakai cabai rawit hijau. Tapi untuk yang suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti cabai rawit merah yang rasanya lebih pedas. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Masukkan 1 genggam teri, boleh pakai teri apa aja. Selanjutnya terinya ini digoreng hingga kuning kecoklatan. Sebelum digoreng, sebaiknya terinya dicuci dan ditiriskan dulu. Setelah terinya kuning kecoklatan, selanjutnya angkat dan tiriskan. Minyak bekas menggoreng teri jangan dibuang ya, karena minyak bekas menggoreng teri ini akan membuat masakan lebih sedap. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga layu dan aromanya harum. Baru masukkan cabai merah dan cabai hijau, tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, tambahkan sedikit air, kira-kira 50 ml aja. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh terasi sangrai. Karena terinya tadi udah asin, jadi nggak aku tambah garam. Tapi kalau pakai teri jenis lainnya dan rasanya nggak asin, boleh ditambah garam. Selanjutnya masukkan daun singkong. Aduk hingga tercampur merata dan dimasak hingga airnya habis dan kering. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah tercampur merata dan airnya benar-benar habis dan kering, baru masukkan teri. Karena kalau masih ada airnya, nanti terinya akan alot. Tapi kalau airnya udah benar-benar habis dan kering, terinya nanti akan tetap crunchy. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau rasanya udah pas, udah enak, tumis daun singkong dan teri ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan ke piring. Beneran, tumis daun singkong seperti ini rasanya enak banget. Walaupun ini masakan kampung, tapi rasanya gak kalah enak dengan masakan kota. Tumis daun singkong dan teri ini bisa dimakan tumis aja, bisa juga dimakan sama nasi. Resep yang keempat. Kali ini aku mau memasak sayur asem bening, enak, seger, cocok untuk berbuka puasa. Ini aku gunakan 10 lonjor kacang panjang. Sudah aku potong dan juga sudah dicuci bersih. Dan ini aku gunakan 3 buah wortel ukuran kecil. Sudah aku kupas dan dipotong tipis, lalu dicuci bersih. Dan ini aku pakai kobis. Ini aku pakai 1/4 potong dari 1 bungkul kobis ukuran sedang. Kobisnya ini aku potong kotak dan juga sudah dicuci bersih. Dan ini aku gunakan 1 ikat daun ketela, sudah aku buang batangnya dan juga sudah dicuci bersih. Untuk bumbunya ini aku gunakan 3 siung bawang merah dicincang kasar, 2 siung bawang putih dicincang kasar, 2 senti lengkuas digeprek,
dan 1 sendok teh garam. Dan bumbu pelengkapnya ini aku gunakan setengah sendok teh gula merah, 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan asam jawa. Untuk asam jawanya bisa disesuaikan dengan selera ya. Didihkan 1 liter air. Selanjutnya masukkan dahulu kacang panjang, wortel, lalu masukkan bumbunya yang bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Ini tadi garamnya lengket di piringnya, jadi aku masukkan supaya rasanya pas. Selanjutnya tutup dan rebus hingga kacang dan wortel empuk. Ini tadi aku rebus selama 5 menit, lalu kita cek kacangnya udah empuk atau belum. Nah, ini kacangnya udah empuk. Selanjutnya masukkan kobis dan masukkan juga daun ketela. Ada juga yang menyebut daun ubi. Lalu kita aduk, kita taruh daun ketelanya ini ke bawah supaya cepat empuk. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Yang terakhir, masukkan asam jawa, gula merah, dan penyedap rasa. Ini sengaja asam jawanya aku masukkan yang terakhir supaya sayurannya nggak kaku dan cepat empuk. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah kobis dan daun ubi masuk, jangan direbus terlalu lama ya, cukup mendidih merata aja. Setelah mendidih merata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, sayur asam bening ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, lalu sajikan ke mangkok. Makan sayur bening ini paling enak ditambah sambal dan lauknya pakai ikan asin ataupun ikan pindang. Tapi mau digado sayur aja juga enak. Resep yang kelima. Kali ini aku mau masak orak-arik daun kelor. Bisa juga disebut oseng, daun kelor, dan telur. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 ikat kecil daun kelor. Ini aku ambil yang muda. Kalau mau dimasak sebaiknya memang yang muda. Kalau daun kelornya udah tua, nanti akan terasa pahit. Selanjutnya daun kelor ini mau aku petik. Ini aku masak daunnya aja, batangnya nggak aku ikutkan, meskipun batangnya juga masih muda. Mestinya kalau batangnya muda juga bisa dimasak, tapi aku lebih milih daunnya aja. Untuk yang punya tensi rendah, sebaiknya jangan makan banyak-banyak karena daun kelor ini bisa merendahkan tensi. Tapi sebaiknya untuk yang punya tensi tinggi, akan lebih bagus kalau mengkonsumsi daun kelor lebih banyak. Setelah daun kelor dipetik semua, selanjutnya dicuci hingga bersih. Ini aku cuci 3 kali supaya benar-benar bersih. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah diiris tipis. Kalau masak orak-arik atau masak tumis, aku sukanya bumbunya diiris. Jadi masaknya itu lebih cepat dan enggak ribet. Tapi kalau kalian suka bumbunya dihaluskan juga boleh. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Lalu ini aku gunakan 2 biji cabai merah keriting diiris serong. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku gunakan 2 biji cabai rawit merah. Tapi kalau suka rasanya lebih pedas, cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak. Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan cabenya. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, selanjutnya masukkan daun kelor. Tambahkan sedikit air untuk merebus daun kelornya. Lalu aduk dulu sebentar. Setelah daun kelor masuk, sebaiknya besarkan api supaya cepat empuk dan nggak perlu dimasak terlalu lama.
Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbunya. Ini aku gunakan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, sejimpit garam, 1 sendok teh saus tiram. Karena daun kelornya cuma sedikit, kalau daun kelornya banyak, saus tiramnya bisa dikasih lebih banyak. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah daun kelor empuk, lalu sisihkan. Tambahkan 1 butir telur ayam. Misalkan telur ayamnya mau dikasih lebih juga boleh. Lalu telurnya diorak-arik. Lalu diaduk, dicampur jadi satu dengan daun kelornya. Masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya menyusut dan udah tercampur merata, orak-arik daun kelor ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring. Dari aromanya sepertinya ini enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya.